Sampurasun. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pertemuan Happy Heart hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara kita yang ke-77, di mana 2 hari ke depan, tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia akan merayakan anugerah daripada Tuhan. Ya, kita juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan terhadap bangsa kita selama 77 tahun merdeka. Namun kita terus memohon kepada Tuhan, berdoa supaya di dalam kondisi yang kurang baik ini, Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Amin. Amin. Ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita akan mulai pertemuan pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di sore hari ini Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai kami, menyertai setiap kami, dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau telah berikan kepada Happy Heart, di mana pada hari ini kembali mengadakan pertemuan secara onsite Tuhan. Kami menyerahkan pertemuan kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang akan memberkati setiap acara demi acara, dan biarlah apa yang kami lakukan ini boleh memberkati setiap saudara-saudara kami yang hadir pada sore hari ini. Terutama juga kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Satib, biar hati, pikiran daripada Tuhan sendiri yang akan keluar dari Pak Satib, sehingga setiap jemaat boleh dapat berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pertemuan hari ini ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sore hari ini. Kita mau nyanyikan yel-yel sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama. Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Boleh tengok kiri kanannya. Hello, 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 hello. Bahagialah kini. Lama, 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 lama kita tak berjumpa. Lupakah padaku kawan setiamu. Lebih semangat lagi. Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Hello, 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 hello. Semua bahagia sore hari ini. Amin. Lama, 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 lama kita tak bertemu. Lupakah padaku kawan setiamu. Sekali lagi, lebih semangat Bapak Ibu. Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Hello, 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 hello. Bahagiakah ini? Lama, 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 lama kita tak berjumpa. Lupakah padaku kawan setiamu. Janganlah lupakan Happy Heart. Jangan lupakan. Janganlah lupakan Happy Heart Ministry. Yeay. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, amin.
Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Nyanyi haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saja dengan lebih semangat sorak haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi nyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan sore hari ini di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Engkau mendengar setiap perkataan kami Tuhan. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil namanya ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Bapak Ibu boleh duduk. Terima kasih.
Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat tim angklung kita sore hari ini. Saya merasa sangat diberkati dengan penampilan tim angklung sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Silakan pemusik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sore hari ini. Jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu, amin. Sampurasun. Ini mau pakai bahasa Sunda seterusnya enggak ya? Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini adalah hari yang berbahagia. Beberapa hari lagi, 2 hari lagi ya, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-77. Saya tidak tahu berapa orang yang hari ini usianya 77 tahun. Coba angkat tangan yang usianya pas 77 tahun. Ada di belakang, beneran gak ya? Bener, 77. Saya masih terima kasih. Dikurangi berapa Pak? Ya, berbahagia kita masih bisa hadir hari ini, bersyukur kalau ada deretan-deretan yang usianya di atas 70 tahun ya. Iseng bertanya, yang di atas 70 tahun angkat tangannya, di atas 70 ya.
Terima kasih banyak, tepuk tangan dong. Yang usianya kalau nggak salah kita mulai umur 55 boleh masuk sini ya. Saya kira yang di atas 60 aja lah, di atas 60. Puji Tuhan ya, terima kasih. Kalau 60 ke bawah enggak usah lah. Karena termasuk saya. Saya hampir 2 tahun lagi ya, 1,5 tahun lagi saya 60 tahun. Berbahagia hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk anugerah hidup yang Tuhan beri hingga detik ini. Kami percaya kalau kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kami diberi usia hingga detik ini, itu anugerah dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Engkau hadir di sini, tuntun hamba-Mu, mohon Allah Roh Kudus menuntun saat menyampaikan kebenaran, supaya yang disampaikan adalah tuntunan dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan amin. Hari ini firman Tuhan tidak akan berbicara berkaitan dengan kemerdekaan. Sekalipun warnanya merah semua, maskernya rata-rata ada yang merah putih ya seperti saya. Ini masker ini mereknya Pama. Tahu ya Pama ya, Pamasihan. Pamasihan panitia Pak Yanto hatur nuhun ya Pak. Bapak Ibu ada yang tahu tema hari ini? Coba, satu saja. Siapa? Tidak berubah. Betul. Tema hari ini tidak berubah. Ya, saya tidak tahu tidak berubah itu apa ya. Tapi kita nanti akan lihat bersama-sama. Coba ada yang pasangan suami istri enggak? Yang ada hadir pasangannya coba angkat tangan yang hadir. Yang duduk. Ada yang duduk berdampingan dengan pasangannya? Di samping kiri kanannya berjauhan ya. Pasangannya di sana, di sini, ya karena seragam, karena latihan, karena mengisi acara dan sebagainya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, di antara kita yang hadir di bumi ini, tidak ada satupun yang tidak mengalami perubahan, betul? Ketika lahir dari bayi sampai sekarang banyak sekali perubahan. Misalnya perubahan dari mulai ukuran fisik kita, dulu bayi sangat kecil, saya sedang senang-senangnya kami sangat bahagia karena punya cucu. Ya, ini anugerah Tuhan. Waktu beberapa tahun lalu ke sini, anak saya masih bermain alat musik di sini ya. Ada beberapa yang sudah, kalau Bapak Ibu hadir waktu dulu, rutin hadir ketika bernuansa Sunda. Ada satu dulu yang jadi palurah ya, itu juga sudah menikah, tinggal di Jambi. Kalau saya tidak salah ya. Kemudian yang pemain musik, masih pemain drama yang jadi careh, masih ingat yang dikurungin pakai, ya itu, nah itu udah menikah ya. Tahun ini menikahnya, kalau saya tidak salah ya, awal tahun, pas kami lagi sakit, kena yang itu ya, kena itu ya. Tapi saya sakitnya habis di booster Bapak Ibu, kami sakit. Istri saya kena dulu, kemudian saya, anak saya yang bungsu, anak menantu sama cucu ngungsi. Ini masih baru-baru berarti ya, kena delta, tidak apa-apa ya, masih hidup. Jadi jangan takut dengan sakit. Kemudian yang, yaitu yang jadi kurung, kemudian anak saya yang pemain musik sudah menikah. Jadi sudah ada 3 orang yang menikah, yang lain sedang menyusul. Ada yang usia 26 berarti yang menikah itu 26, ada yang sudah 30, Ucup mungkin yang jadi lurah waktu itu usianya 35. Oh udah 4 ya, yang 2 sudah punya keturunan, salah satunya adalah anak kami. Jadi lihat ada perubahan-perubahan. Kemudian setelah kita menikah, pasangan yang baik, dulu masih kulitnya masih bagus ya. Bapak Ibu saya bersyukur. Leher saya suka ditarik-tarik sama cucu. Ya berarti sudah ada mulai keriput ya. Kok dapat ditarik-tarik ya lehernya? Itu udah mulai keriput. Ya. Dan seterusnya. Ini perubahan-perubahan. Dan terus. Kemudian daya ingat kita. Dulu cepat sekali ya. Bersyukur saya dengan Ibu Ellen di sini.
Salah satu penulis naskah yang saya kira terlatih dari waktu SMA sampai sekarang. Tepuk tangan buat Ibu Ellen. Ya. Ini sepuh kita, salah satu sepuh kita yang saya kira dianugerahi luar biasa. Tidak semua, saya senang menulis, tapi juga ini sangat menurun. Sekarang ada cuma di otak aja, ingin mengeluarkan dalam bentuk tulisan, susahnya setengah mati. Ya. Kemudian banyak lagi perubahan pikiran, rambut berubah. Jadi berbahagia kalau kita rambutnya yang masih hitam-hitam tidak tahu asli ya. Ya kurang lebih begitu ya. Padahal dalam Alkitab harus berbahagia kalau rambut putih. Kenapa? Karena putih itu katanya mahkota ya. Kadang-kadang kita agak sungkan membiarkan rambut kita jadi putih biar terus kelihatan hitam ya. Tidak apa-apa. Cuma hati-hati karena ada jenis-jenis cat rambut yang agak berbahaya. Terhirup oleh kita, oleh kulit kita dan lain sebagainya. Mari kita membaca Alkitab di Ibrani pasal yang terakhir. Pasal yang ke-13. Yang ada sama-sama boleh Alkitab elektronik atau yang sama dengan saya, sama aja ya. Siap, 3, 2, 1. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yuk kita baca sekali lagi sama-sama Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan, kemudian mengingat tentang Yesus Kristus, kenapa sih hari ini temanya tidak berubah? Apanya yang tidak berubah? Kan kita berpikir begitu, toh Yesus secara fisik nggak ada. Sekian ribu tahun, lebih dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, kalau menurut ukuran waktu sudah 2022 tahun. Kalau kita menghitung Masehi ya. Lalu apa yang tidak berubah? Saya mau tanya beberapa orang. Boleh acak enggak apa-apa, toh nanti juga akan dibagi bersama-sama tentang kebenaran ini. Coba Bapak Ibu dan saudara sekalian, kira-kira apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Saya sedang menyiapkan sesuatu. Sama enggak dengan saya catat ya? Coba, kita iseng-iseng aja lah. Pasti ada banyak ya. Saya mau tanya Pak Yanto dulu. Pak, apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Satu kata atau dua? Satu saja, satu kata. Kasih. Ada yang setuju enggak? Oke. Satu kata lagi saya tanya Ibu Ellen aja. Ibu Ellen apa yang tidak berubah? Kuasanya. Kemudian saya tanya siapa ya? Masih... ini nih WL saya lah, WL yang Bapak ini nih. Pak, apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Satu kata. Ya, jejak. Oh mujizat, maaf. Ada sebelah sini lah, satu lagi ibu di sebelah sini. Ibu ini aja maaf ya. Bu, satu kata saja, apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Firman-Nya, baik, perkataannya, penuh kuasa dan sebagainya. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, betul. Ternyata yang disebutkan tadi benar. Ya. Dan masih sederetan. Saya akan mulai dari yang tidak berubah tentang Tuhan Yesus itu adalah pertama berkaitan dengan kasih-Nya. Di Alkitab memang kasih setia sering dijadikan satu ya. Kalau kita membaca perjanjian lama, kasih setia Tuhan dan banyak terus. Tidak berubah, tapi saya coba membedakan bagian ini. Kenapa? Karena ini sangat penting. Yesus yang tidak berubah itu adalah pertama kasih-Nya betul. Ya, amin ya semua ya. Dalam kehidupan kita, kasih kita saya kepada pasangan, kadang-kadang kalau lagi emosi, kebetulan ada di sini ya. Dasarnya tidak berubah, tapi penampilannya berubah. Saya enggak tahu. Buat saya satu kemurahan kalau ada di antara suami istri yang tidak pernah beda paham. Coba angkat tangan deh yang tidak pernah berselisih paham dengan suami istri. Ada? Nggak ada ya? Oke, akur kalau gitu tepuk tangan dulu. Ya, sama. Kita mengalami perbedaan, kita mengalami gesekan biasa saja. Ya, perbedaan paham bukan untuk bermusuhan. Ya,
Bukan berarti perubahan kasih kita berubah, tidak. Kasih kita kepada pasangan harusnya tetap kokoh. Saya mencatat, mencoba menggali, lalu membaca di Google, maaf ya, mungkin ini agak sensitif, tapi saya mesti sampaikan. Ada 5 negara yang terbesar perceraiannya. Dan ternyata itu di Eropa. Salah satu negara yang paling besar perceraiannya katanya Belgia. Sampai mencapai 70% dari pernikahan itu mengalami perceraian. Itu tahun 2016 atau 2019, saya lupa lagi. Tapi bisa kebayang, Indonesia ternyata tidak masuk dalam deretan itu. Ya, dari 5 negara itu tidak termasuk. Tapi bisa kebayang oleh kita. Pudarnya kasih. Saya sedang membaca kembali Matius 24 berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan salah satu adalah pudarnya kasih. Begitu menurun. Kasih antara satu orang, antara orang dengan orang, suami dengan istri, anak orang tua, dan sebaliknya. Mulai kendor. Tapi kasih Yesus itu gak pernah berubah sampai hari ini. Ya. Kemudian yang berikutnya apalagi? Kesetiaan. Seberapa besar kita setianya kepada Tuhan? Satu kali saya bertanya kepada seorang anak di kelas, di kelompok kecil itu, berkaitan dengan kesetiaan, kasih dan kesetiaan. Saya tanya, kira-kira sebesar apa sih kasih dan setiamu kepada Tuhan? Dia menjawab begitu luar biasa. Tidak sebesar kasih setia Tuhan kepada saya. Hebat ya. Ini anak ini usianya waktu itu mungkin 15 tahun. Jadi baru SMA kelas 1. Seberapa besar kasihmu kepada Tuhan? Seberapa besar kesetiaanmu kepada Tuhan? Dia menjawab dengan lugas, tidak sebesar kasih setia Tuhan kepada saya. Masih terlalu jauh. Kalau aku mau bilang Tuhan sangat setia, iya. Tapi aku juga setia, tapi kesetiaanku itu tidak seperti yang Tuhan beri kepadaku. Kesetiaan kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ada kadang-kadang dituntut dengan, aduh kesetiaan kita ada batasnya. Ya. Tapi seharusnya kita juga sama dasarnya kasih, kesetiaannya juga harus terus menerus. Dari generasi ke generasi ke generasi dan terus. Kitab Ratapan menyebutkan kasih setia Tuhan itu selalu baru. Setiap apa? Setiap hari. Nah, apa yang memperbaharui, apa yang menguatkan kasih itu? Dasarnya kembali kasih. Kesetiaan kita dasarnya kasih. Kenapa kasih ditaruh nomor 1? Karena memang itu menjadi landasan. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 13, ya, ada iman, pengharapan, dan kasih. Katanya yang tidak akan hilang dari ketiga ini yang paling utama adalah kasih. Mau ada kesetiaan, mau ada yang sebagainya, dasarnya harus dari situ. Yang ketiga adalah apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus. Saya mencatat di sini pemeliharaannya. Dari waktu ke waktu Yesaya menyebutkan begini. Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai kapan Tuhan memelihara kita? Sampai masa tua, sampai memutih rambutmu. Diapain katanya? Digendong. Tuh yang rambutnya hitam, gak akan digendong ya. Yang digendong itu ternyata yang putih rambutnya. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Ya. Bapak Ibu ada yang merasakan kehilangan pemeliharaan mungkin dari anak kurang perhatian. Kami sedang melayani satu orang. Sedikit stres. Kenapa? Karena orang ini sudah tidak punya istri, kemudian punya anak 1. Anaknya dulu kata orang Sunda mah ditamelarkeun. Anaknya enggak dipelihara, anak tumbuh sendiri. Nah belakangan sang ayah sakit berat. Tidak bisa apa-apa. Anak yang dulu tidak dipelihara itu sekarang sudah berulang kali menolong tapi terbatas. Belum nikah. Ya. Bisa kebayang sekarang kondisi orang itu. Kami mencoba menolong beberapa waktu lalu datang.
Dia bilang, 3 hari ini saya rasa tertekan dan putus asa. Kenapa? Karena sakitnya berat, tidak bisa bicara. Ada kanker di pita suara, harus dioperasi. Habis dioperasi dia apa? Dibolongin bagian leher untuk nafas. Tapi resikonya adalah tidak bisa bicara. Apa-apa ditulis. Semua ditulis. Susah enggak? Susah. Kalau Zakaria mengalami tidak bisa bicara hanya sesaat. Kurang lebih 9 bulan. Begitu Yohanes lahir, dia bisa bicara kembali. Setelah orang lain bertanya siapa nama anak ini, dia tulis Yohanes membaptis ke Yohanes. Dan begitu tulisan itu terjadi, dia lakukan, dia kemudian bisa bicara. Kalau ini kan gak bisa. Dulu bisa komunikasi dengan orang banyak, sekarang susah. Saya kira kalau ada di antara kita yang dulu lancar bicara, tiba-tiba tidak bisa bicara, stresnya setengah mati. Belum lagi kepikiran peristiwa-peristiwa masa lalu. Dulu yang kurang setia kepada pasangan, dulu yang kurang baik hidup. Ya. Mungkin itu hanya salah satu yang dijumpai. Tapi bagaimana kita menjumpai banyak orang lain. Tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan buat hidup kita itu tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Amin. Kalau kita lagi senang, itu begitu mudah ya ngucap syukur Tuhan pelihara. Tapi begitu ada tantangan besar, bisnis kurang lancar, saya tidak tahu berapa banyak dari rekan-rekan kita, Bapak Ibu yang hadir di sini, ketika masa pandemi kemarin, mengalami kesulitan. Saya melihat di Cimahi, di mana kami bertinggal, ada sekian banyak toko, tempat fotokopi, dan buku tulis tutup itu. Diganti dengan sembako, itu yang paling laku. Tidak tahu di tempat-tempat lain. Sekarang setelah masa itu, mulai sekolah membangkitkan kembali. Kebetulan anak saya sekolah di sekolah swasta, jadi dia bilang harus beli buku ini, beli ini, beli ini, beli ini. Puji Tuhan, beberapa toko hidup kembali. Ya, ada manfaatnya. Tapi sekian banyak orang tidak mampu bertahan dalam kondisi itu. Tidak ada modal. Harus gulung tikar diganti dengan cara yang lain. Apakah kita masih bisa ngucap syukur? Tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Walaupun mengucap syukur itu harga mati buat kita. Tapi pemeliharaan Allah dalam hidup kita selalu terjadi sepanjang waktu. Apalagi yang tidak berubah dari Tuhan kita, penyertaannya. Matius pasal 28 masih ingat ya ayat yang terakhir. Ayat 20b apa katanya? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Usia bukan ukuran seseorang memahami. Tetapi pemahaman itu akan menuntun kita bahwa Tuhan pelihara hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Saya mengalami banyak mujizat, banyak dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kami bergumul dengan banyak perkara. Tapi Tuhan tuntun luar biasa, nanti di bagian akhir saya mau bersaksi beberapa kesaksian yang saya harap bisa menguatkan Bapak Ibu yang hari ini hadir. Tapi bahwa Allah itu menyertainya tidak tanggung-tanggung. Ya. Berulang kali salah satu penyertaan Tuhan, saya mengantar anak, waktu itu udah lama sekali, anak saya yang sudah punya anak ini, itu saya antar ke sekolah. Sore hari saya perbaiki itu rem motor ya yang belakang itu. Rupanya saya salah ngunci. Jadi rem motor itu entah di mana ditaruhnya, penguncinya enggak ada Pak. Lalu saya sampai di sana, kok remnya dalam ya? Pas saya periksa, kok enggak ada. Jadi rem belakang itu enggak ada sepanjang jalan. Untuk ngaitkannya, apa namanya ya yang ngait begini. Sampai saya bingung, loh tadi yang bantuin ngerem siapa ya di jalan? Bisa kebayang ya?
Dan itu berulang kali. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kami beberapa kali, saya ini orangnya pikun, pelupa betul-betul. Lupa betul. Ke pasar, taruh perasaan saya, itu kunci udah dibawa, kunci motor. Kemudian belanja, selesai belanja saya mau kembali ke motor ya. Biasa pegang-pegang. Saya nggak ngomong ke istri saya, tenang aja. Pegang-pegang di saku, di mana kunci motor. Kita lama, sejam lebih di pasar. Pegang-pegang. Tapi saya pura-pura tenang aja. Pura-pura tenang lah. Tapi sebetulnya hati sedang jedak-jeduk. Motor hanya punya satu. Mega Pro tahun 2022. Ya, sekarang masih ada motor itu. Saya pegang-pegang, loh kunci motor di mana? Bolak-balik. Rasanya pegang di sini, terus nggak ada bolak-balik. Sampailah di tempat parkir, ada di sana, nempel. Satu kali kami pergi ke stasiun, nganter 2 adik mau naik kereta. Biasa habis parkir, lupa ditancepin di situ. Pas saya pulang baru sadar, kunci motor tadi di mana ya? Aduh setengah mati. Ini kan stasiun di Kebun Kawung itu. Lalu sampai di sana tukang parkir ngasih tahu, saya sedang muter-muter begini, Bapak cari ini ya katanya. Iya. Coba kalau didapat oleh orang yang maaf ya pencuri, udah hilang. Pulang-pulang gigit jari sampai nangis kali ya. Ribut dulu mungkin bertengkar. Itu sedikit. Masih terlalu banyak penyertaan Tuhan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini, tidak mungkin tidak dalam penyertaan Tuhan. Kalau hari ini bisa hadir itu disertai Tuhan. Amin. Ada orang yang keluar rumah ketabrak meninggal. Ada orang yang sedang berjalan, tiba-tiba cek urang suna mati jalike, ya, jatuh meninggal. Jadi kalau kita hadir, sehat, itu anugerah dari Tuhan luar biasa. Yang berikut, apalagi yang tidak berubah dari Tuhan Yesus, pertolongannya. Sangat banyak dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan menolong anak-anak Tuhan. Salah satu saya contohkan misalnya Elia. Elia itu hamba Tuhan. Jangan pikir Bapak Ibu, kalau hamba Tuhan itu nabi kuat, tangguh. Siapa bilang? Kalau udah kepepet masa stres. Ya. Saya enggak tahu, boleh angkat tangan yang tidak pernah mengalami rasa stres? Selalu tangguh dalam hidup? Ada? Susah. Semua mengalami. Elia itu mengalami. Satu kali ketika Isabel bilang ya, katanya kiranya para dewa menghukum kalau besok Elia masih hidup. Dia stres kabur. Ya, kabur. Jadi penyertaan Tuhan itu pertolongannya luar biasa, dia pergi tapi Tuhan tolong. Pergi ke gunung ditolong oleh Tuhan ya. Jauh sebelumnya pergi ke mana? Ke Sungai Kerit. Yang ngasih makan siapa? Ada yang ingat? Burung gagak. Kabur. Dari situ pindah lagi ke rumah seorang apa? Seorang janda. Bukan janda kaya, janda miskin lagi. Ya, dipelihara, ditolong, diberi makan, dan seterusnya. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Saya catat lagi, apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus. Kuasanya tentu yang tadi disebutkan. Ya. Ini berkaitan dengan mujizat di bagian terakhir. Nah mujizat ini, jangan berpikir kalau mujizat itu tiba-tiba kita ada misalnya mau ketabrak tidak jadi. Betul itu juga mujizat. Tahu nggak bahwa kalau kita bisa menggerakkan jari pagi-pagi mujizat, amin. Kenapa? Karena saya punya sahabat, malam harinya pesta Natal, besoknya stroke. Malam hari ini masih rame-rame. Setelah itu dia sembuh? Tidak. Hanya bisa berjalan sedikit pakai tongkat sampai kembali ke rumah Bapa di surga. Usianya beda sedikit dengan saya, mungkin 3-4 tahun saja. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bernafas, bangun pagi-pagi, eta bisa ngutek-ngutek kelingking, bisa menggerakkan ini.
telinga kita masih bisa dengar sekalipun mungkin pakai alat bantu. Kita bisa bernafas dengan baik. Itu mujizat. Saya pelayanan, ini kesaksian di bagian akhir. Saya punya Mega Pro ya, Mega Pro tahun 2002 itu. Itu umurnya sampai sekarang sudah 20 tahun. Tuhan kasih ujian luar biasa. Satu kali saya pelayanan dari rumah dekat ke Cicahem, kepada Suka ke atas, Pasir Layung namanya, pulang, Bapak Ibu udah sampai di jembatan layang Pasopati mati. Tuhan kasih malaikat, datang seorang muda, di step pakai kaki didorong sampai rumah. Kalau saya mau menggerutu marah, kenapa? Karena besoknya saya mau ke Pangandaran. Besok harinya, waktu itu masih ngajar. Sampai saya pikir habis pelayanan kok motor mogok. Ya, satu kali. Kemudian satu kali pelayanan ke daerah Wado, Kabupaten Sumedang ke sana deket Jati Gede ya, ke atas lagi. Baru sampai di Cadas Pangeran, motor udah gerjeg-gerjeg, nggak ada tenaga. Aduh, pulang nggak. Saya pikir Tuhan tolong saya supaya sampai di tujuan. Tidak nyampe, hanya sampai di Situraja, lewat Situraja sedikit, antara Situraja dengan Dharma Raja. Motornya mogok, nggak bisa jalan, didorong. Kalau jalannya rata enak, ini pas jalan nanjak, motornya kan lumayan berat. Bari ngos-ngosan, cari bengkel belum ada. Dapat satu bengkel cukup jauh, itu hasil dorong. Biasanya saya sampai di pelayanan itu jam 7:30, jam 7 sudah nyampe. Hari itu saya datang jam berapa coba? Jam 12 siang. Pulang ke Bandung. Dibongkar lagi, kenapa? Karena yang tadi itu asal nyampe. Ya. Saya bilang asal saya sampai di tujuan, balik ke Bandung asal saja nggak apa-apa. Betul, karena bengkel itu bukan bengkel gede, bengkel kecil. Tapi Tuhan kasih pertolongan itu buat saya mujizat. Berulang kali Tuhan menolong seperti itu. Satu kali saya bawa seorang sahabat, dokter, badannya besar, dibonceng bawa tas gede. Saya udah mikir, aduh ini motor kuat enggak ya. Tapi dia kata orang Sunda mah kekeh pingin ikut. Hayu kata saya, yuk ikut. Itu di sana juga, di Wado juga. Pelayanan, udah nanjak itu, udah kerasa, aduh endut-endutan. Pulang dari sana, puji Tuhan sampai di Bandung. Besoknya nggak bisa dipakai itu motor. Mogok saudara. Aduh bener. Ya salah saya juga. Tadinya agak was-was. Padahal saya nggak boleh was-was ya. Tuh gara-gara kamu was-was jadi motornya masuk bengkel. Itu luar biasa. Sampai saya sering kali foto di Facebook itu ya dikirim. Saya bilang, duh Mega kamu teh baong mogok wae gitu teh ya. Saya sampai nulis begitu di foto mesin-mesin yang sedang diacak-acak oleh bengkel. Tapi mujizatnya selalu ada. Ya. Dan mujizat yang terbesar dalam hidup saya berkaitan dengan motor ini, kami sering diskusi sama istri. Dia bilang jual aja. Saya bilang tunggu dulu. Jual, tunggu dulu. Ya. Kenapa? Karena saya bilang belum cukup ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini kesaksian yang buat saya luar biasa. Beberapa waktu lalu ada seseorang, Pak butuh, tolong tulis kebutuhan pribadi. Saya paling malu menulis kebutuhan pribadi. Untuk kami doakan, bolehlah kata saya. Setiap kali pokok doa saya nggak pernah nulis kebutuhan pribadi. Yang saya tulis pergumulan pelayanan ini. Tapi kali ini orang itu minta, tolonglah Bapak tidak pernah nulis kebutuhan pribadi. Tolong tulis kali ini saja. Saya bilang boleh. Saya tulis, saya bilang begini, ini si Mega sudah 20 tahun umurnya dan dia tahu istilah itu. Sudah 20 tahun umurnya, dia sering minta jajan, saya bosen ini. Dia minta jajan melulu kata saya. Kemudian tidak lama dalam bulan itu juga, satu kali ditelepon oleh showroom. Pak, Bapak mau pesan Vario apa? Saya bilang, saya tidak tahu. Warna apa? Saya juga tidak tahu. Vario apa, warna apa, tidak tahu. Siapa yang pesan? Lalu setelah lama, orang yang sebelumnya ngomong itu, Pak tolong dikirim kartu keluarga sama
fotokopi KTP. Oh mungkin dia, kenapa nggak konfirmasi dulu? Jadi saya waktu ditelepon dari bengkel, dari showroom, saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya bilang nggak tahu aja. Dan barang itu dikirim ke rumah. Ya, buat saya itu mujizat. Kenapa? Karena saya sekian belas tahun pelayanan dengan kendaraan itu mogok-mogokan melulu. Ya, sering mogok. Nah Bapak Ibu, itu mungkin bagian dari ekonomi, tapi tentang kesehatan. Terakhir saya mau bersaksi kesehatan saya. Saya perokok berat. Usia 4 tahun sudah merokok, rasanya udah pernah kesaksian di sini. Usia 4 tahun merokok. Karena bukan Kristen dulu ya. Lalu setelah saya bertobat memikirkan kondisi tubuh, rupanya paru-paru saya harusnya dalam otak saya mungkin udah rusak. Dulu saya merokok bukan rokok biasa, pakai tembakau. Kalau orang dulu yang hadir zaman Pak Yanto ya, di lingkungan sunat ya bako mole, bako tampang, yang gitu-gitulah. Itu umur 45 tahun saya sudah menghisap itu. Gak bisa kebayang coba. Sampai hari ini puji Tuhan tidak kerasa apa-apa, napas saya masih baik. Ya kalau tubuh ini agak sedikit sakit biasa ya, kurang olahraga dan lain sebagainya. Tapi saya percaya itu salah satu saja tentang kesehatan. Bersyukur bahwa Tuhan itu pelihara bagian dari mujizat Tuhan dalam hidup saya sehari-hari. Saya percaya di antara Bapak Ibu. Ada yang tidak pernah mengalami mujizat? Ada? Coba. Tidak pernah mengalami mujizat. Beban kita berat barangkali. Dan saya mau berdoa hari ini buat Bapak Ibu yang bebannya berat. Saya minta urapan Tuhan menolong kita. Kalau mungkin ada tekanan-tekanan sampai rasa Yesus itu apa sih? Sampai kita tidak pernah merasakan Yesus itu apa buat saya. Bapak Ibu, Yesus itu kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, penyertaannya tidak berubah, pertolongannya tidak berubah, kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan itu enggak berubah dari dahulu, sekarang sampai sekarang. Yang sering berubah siapa? Kita. Kita yang sering berubah. Berubah ini, berubah ini, berubah ini. Tempo-tempo cek orang Sunda, kesetiaan kita kepada Tuhan, rek ibadah ge hararese. Kadang ibadah kita cuma 1 jam, tapi susahnya setengah mati. Datangnya telat melulu misalnya, bukan di sini, di tempat lain. Ya. Di sini mah enggak, karena sudah keburu ditutup nanti kalau telat pintunya. Enggak. Betul, kita yang tidak berubah, kita yang sering berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya. Coba angkat tangan, siapa yang pernah merasakan mujizat Tuhan? Rata-rata kita pernah. Teuing-teuingan kalau kita tidak merasakan mujizat Tuhan. Bukankah hidup juga udah merupakan mujizat, amin? Saya akan berdoa buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan, saya kira waktu masih cukup sedikit lagi. Boleh mengangkat tangan. Kita ingin merasakan kekuatan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang rasanya bebannya berat. Yesus yang tidak berubah itu dalam diri kita seakan-akan tidak dipahami. Kita justru merasakan kok Yesus berubah-ubah kepada kita. Padahal dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Bapak Ibu yang punya pergumulan dan ingin didoakan, letakkan tanganmu di dada. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, pemeliharaanmu, kedahsyatanmu, mujizat-mujizat-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kami mau mengimani itu Tuhan. Ampuni kami kalau kami yang sering berubah. Kesetiaan kami dan kasih kami kepada Tuhan sering kali berubah-ubah. Kasih kesetiaan kami kepada pasangan, kepada anak, kepada keluarga, sering berubah-ubah. Ampuni kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari ini mengangkat tangan dan ingin didoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya yang menjadi pergumulan-Mu, Tuhan kabulkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kalau itu berkaitan dengan batin, kalau itu berkaitan dengan pergumulan-pergumulan lain, di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan kiranya menjamah menolong hidupmu hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Engkau lihat
mereka yang mengangkat tangannya, Tuhan kabulkan pergumulannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya yang hadir pada saat ini mendapat lawatan-Mu, karena kami tahu Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya buat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita katakan amin. Kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian. Silakan musik. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Yesus Gusti Abdi kuasa, Yesus Gusti Abdi dicaya, Yesus Gusti Abdi perkasa, anu ngelekeun alam maut. Yesus Gusti Abdi kawasa, Yesus Gusti Abdi dicaya, Yesus Gusti Abdi perkasa, anu unggul salamina. Bungkus dina luhur kaipala, dinten katilu gadeui, alam maut tewaya, dielekeun ku Gusti gugah di antara nu marao, mintonkeun kaagunganna, anjeunna munggah ka sawarga, Yesus dijaya salamina. Sama-sama bertepuk tangan. Kita mau sama-sama menyanyi lagu satu kali lagi. Yuk sama-sama. Yesus Gusti Abdi kawasa, Yesus Gusti Abdi dicaya, Yesus Gusti Abdi perkasa, anu ngelekeun alam maut. Yesus Gusti Abdi kawasa, Yesus Gusti Abdi dicaya, Yesus Gusti Abdi perkasa, anu unggul salamina. Pupus dina luhur kaipala, dinten katilu nu gadeui, alam maut tewaya, dielekeun ku Gusti Yesus, gugah di
Wilujeng sonten pasatip, hatur nuhun kanggo kasumpinganana, hatur nuhun kanggo firman Tuhan, anu tos disampaikan kangge para jamaah Happy Heart. Tuhan Yesus memberkati. Wilujeng sonten ibu bapa, oma opa, kumaha daramang. Senang sekali sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam pertemuan HHM, di dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Dan selamat datang juga kepada ibu bapa, oma opa yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, selamat bergabung bersama keluarga besar Happy Heart. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bertemu 2 bulan yang akan datang, yaitu pada hari Senin, 3 Oktober 2022 pukul 16 di tempat ini. Seperti biasa, sebelumnya ada pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu bapak, oma opa yang memerlukannya. Dapat datang lebih awal karena pemeriksaan kesehatan sudah dimulai pada pukul 15. Kemudian setiap Senin pagi di lantai bawah di tempat ini ada senam jantung sehat dan senam kebugaran untuk mencegah osteoporosis dan kepikunan. Kami menantikan ibu bapak untuk kita bersama-sama senam pagi bersama-sama. Ibu bapak, oma opa, setelah persembahan selesai diedarkan, kami mohon agar jangan pulang dulu, tetap duduk manis di tempat masing-masing, karena para asier kami akan membagikan konsumsi ke tempat di mana ibu bapak duduk. Terima kasih untuk ketertiban dan kerjasamanya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau sudah menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Satip. Berkati Bapak Satip lebih lagi di dalam pelayanannya dan di dalam seluruh aspek kehidupannya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami diingatkan bahwa kasih, kuasa, perlindungan dan berkat-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau memelihara kami di masa muda kami, kami juga percaya Engkau tidak akan pernah mengabaikan kami di masa tua kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh memberikan persembahan. Berkati ya Bapa jemaah-Mu di tempat ini, dan berkati setiap persembahan yang sudah terhimpun, supaya boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengangkat doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan mengakhiri ibadah pada petang hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan buat petang hari ini. Tuhan sudah pimpin ibadah pada petang hari ini mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai ya Tuhan, berikan hikmat hari lepas hari Tuhan, supaya bertambah-tambah. Kami juga berdoa untuk semua jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa berikan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dijauhkan daripada segala mara bahaya, dijauhkan daripada sakit penyakit. Berkati di dalam kesehariannya, baik itu Tuhan di dalam rumah tangganya, baik di pekerjaan, baik dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Tuhan, berikan semuanya Tuhan, sukacita daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Engkau juga tetap Tuhan tidak tinggalkan, Engkau berkati Tuhan semua, baik yang sudah memberi maupun yang akan memberi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, jemaat yang dikasihi, pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.